Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan materi PowerPoint untuk menentukan sebuah layout yang dibutuhkan dalam membuat sebuah slide presentasi. Baik, kita mulai. Ini adalah tampilan awal ketika PowerPoint dijalankan. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan PowerPoint yang dirilis pada tahun 2016. Secara defaultnya, layout yang tersedia pada PowerPoint adalah seperti ini. Jadi, ada untuk title-nya, untuk judulnya, kemudian ada subtitle. Ini adalah default layout pertama. Biasanya ini akan digunakan pada slide pertama terkait dengan judul utamanya. Misalkan di sini saya akan menyampaikan atau memberikan contoh terkait dengan judul utamanya, misalkan aplikasi komputer. Nah, kemudian subjudulnya apa? Misalkan subjudulnya adalah materi setiap pertemuan. Pertemuan pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah pengenalan layout misalnya. Nah, ini adalah slide untuk pertama dan dari sisi layoutnya. Jadi hanya menyediakan judul utama dan subtitlenya. Nah, kalau misalkan kita akan membuat slide baru sebagai isi materi, itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Contoh misalkan di sini kita pilih new slide. Nah, ketika kita pilih new slide, akan ada beberapa pilihan, yaitu ada title and content, to content, kemudian caption. Nah, biasanya yang sering digunakan adalah title and content. Nah, title and content ini dia memberikan sebuah layout di mana tampilannya itu ada judul dari layout tersebut, kemudian apa isi dari kontennya. Misalkan saya gunakan title and content yang ini. Saya klik sehingga menambahkan satu slide baru, yaitu berbentuk layout seperti ini. Jadi konten untuk layout pertama, layout kedua ini judulnya apa? Misalkan titlenya di sini akan saya tulis misalkan khasiat daun salam. Kemudian kita atur peratap tengah seperti biasa sama dengan di Microsoft Word, kita blok kemudian kita tebalkan. Nah, misalkan kita isi kontennya manfaat dari daun salamnya itu apa khasiatnya. Nah, misalkan di sini kita misalkan saya ketik dengan cara copy paste aja, kalian misalkan diketik seperti apa silahkan bebas. Kemudian kita sesuaikan jenis fontnya. Misalkan di sini kita buat 40 ukurannya, kemudian ininya jangan bold. Nah, ini adalah hasil dari layout untuk title and content. Nah, kemudian kalau misalkan kita membutuhkan layout lagi, tetapi di dalam satu layout itu kita membutuhkan beberapa konten. Misalkan di sini kita akan membutuhkan dua konten. Jadi misalkan di sini kita pilih to content, klik. Nah, ini misalkan konten yang akan kita buat itu ada dua bagian. Nah, di sini ada misalkan khasiat daun salam, contohnya sama, misalkan kita ketik khasiat daun salam. Nah, kemudian di sini dari khasiat daun salam itu misalkan ada dua. Nah, misalkan ada dua manfaat atau khasiat. Misalkan di sini kita ketik misalkan untuk diare, kemudian di sini juga kita buat paste untuk kencing manis misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari to content. Jadi dua konten, satu judul utamanya, kemudian ada dua konten. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita membutuhkan dari satu judul utama itu kita butuh ada penurunan judul lagi, seperti yang di sini ada conversion. Nah, berarti kita tambah new slide, kemudian pilih conversion ini. Nah, ini misalkan judul utamanya apa di sini? Misalkan sama khasiat daun salam, kita copy aja biar lebih cepat. Kemudian paste, ya ini kita blok. Nah, ini untuk keterangan dari konten yang ada di bawahnya. Ya, misalkan saya copy ini menurunkan kadar kolesterol dulu.
Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini contoh dari penggunaan conversion. Jadi ada judul utamanya apa? Nah, ini ke default aja. Nah, kemudian berikutnya ada lagi layout yang berbeda. Misalkan kita gunakan yang ini. Kita gunakan content with caption. Ini bebas ya, misalkan di sini teksnya, kemudian ini judulnya, kemudian di sini gambarnya. Misalkan di sini kita buat judul, misalkan siap. Salam. Nah, ini misalkan di sini konten isinya. Nah, kemudian di sini misalkan gambarnya dari konten tersebut. Misalkan saya gambarnya ngarang aja dulu. Misalkan kita pilih insert, pilih picture dari device-nya. Kita akan gunakan gambar ini misalkan. Nah, ini ceritanya gambar Darussalam atau apa. Nah, ini jadi judulnya apa, ini gambarnya, misalkan ini keterangannya. Nah, itu terkait dengan penggunaan layout ya. Nah, mudah-mudahan dari pemaparan yang sederhana ini bisa memahami fungsi-fungsi layout yang ada dalam sebuah PowerPoint. Nah, tentunya layout yang ada di sini itu merupakan layout bawaan dari sebuah Microsoft Office. Mungkin nanti didesain bisa lebih menarik lagi dengan menggunakan insert text box. Jadi ini kita buat layoutnya sendiri. Contoh misalkan gini, saya buat misalkan slide new blank. Ini tidak ada layoutnya. Nah, saya gunakan pilih insert, pilih text box di sini. Nah, misalkan saya akan buat layoutnya seperti ini. Kemudian insert lagi, pilih text box. Kemudian kita buat layoutnya seperti ini misalkan. Ya. Kemudian pilih insert lagi, textbook, kita buat lagi. Ya. Nah, ini dari textbooknya. Kita bisa kasih warna pembatas biar lebih jelas. Ya. Nah, ini adalah layout yang dibuat oleh kita sendiri. Kemudian nih mau ditambahkan lagi untuk titelnya kita gunakan textbook lagi. Ya, kasih warna. Nah, gitu ya. Jadi ini bisa dimodifikasi sesuai yang kita inginkan. Textbook lagi. Ini kita bagi lagi misalkan layoutnya. Kita kasih warna lagi biar muncul pembatasnya. Oke, nah itu adalah materi tentang pengaturan sebuah layout. Jadi layout bisa kita gunakan berdasarkan layout bawaan dari Microsoft PowerPoint-nya. Sementara kalau kita ingin menggunakan layout yang berbeda sesuai yang kita custom, berarti kita gunakan textbook aja. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.